Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi berkenaan dengan pembuatan media presentasi yang beranggotakan saya Mahmud Al-Qorni dan Ziaur Rahman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziaur Rahman, NPM 1911010486. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian media presentasi. A. Pengertian media. Kata media berasal dari kata bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara ataupun pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara etimologi berarti perantara ataupun pengantar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti media adalah alat, sedangkan arti kata lain menyadari media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Azhar Arsad dalam bukunya, media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, ataupun pendapat, sehingga ide, gagasan, ataupun pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. B. Pengertian presentasi. Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi adalah proses memperkenalkan atau menyajikan ataupun mengemukakan suatu dalam suatu diskusi ataupun forum. Presentasi adalah proses untuk menunjukkan dan menjelaskan isi sebuah topik ke audiens ataupun sekelompok audiens. Merujuk pada pendapat Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikasi. Hal ini berarti bahwa presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan ataupun lisan. Dengan menyampaikan pesan secara tulisan ataupun lisan, ini diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Sedangkan menurut Erwin Sutomo, pengertian presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa presentasi adalah suatu kegiatan aktif menyampaikan informasi ataupun gagasan dengan melibatkan orang lain sebagai pendengar, sehingga pemateri harus bisa menampilkan presentasi sebaik mungkin untuk bisa diikuti. Maka dapat diambil kesimpulan media presentasi adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi, gagasan, ide pembelajaran menggunakan suatu sarana agar mudah dipahami oleh pendengar ataupun audiens, baik itu berupa tulisan, lisan, video, maupun suara yang dikemas sedemikian. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mahmud. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan persiapan dasar melakukan presentasi. Tentunya ketika kita akan melakukan presentasi harus memiliki kesiapan yang sangat matang. Apabila seorang presenter tidak memiliki kesiapan yang sangat matang ketika hendak melakukan presentasi, tentu materi gagasan yang akan disampaikan tidak akan sampai kepada audiens secara maksimal. Secara garis besar, persiapan dalam melakukan presentasi meliputi penguasaan materi yang akan disampaikan, penguasaan alat bantu atau media, analisis audiens, dan analisis lingkungan atau lokasi tempat berlangsungnya presentasi. Joko Purwanto menuliskan dalam karangan bukunya menerangkan bahwa beberapa persiapan dasar yang dilakukan untuk persiapan presentasi yang baik antara lain yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan.
Jadi sebelum melakukan presentasi, hendaknya presenter telah menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens. Agar apa? Agar dapat dimengerti oleh audiens. Presenter yang tidak menguasai materi tidak hanya membingungkan audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik terhadap pembicara tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu atau media presentasi yang akan digunakan. Contoh dalam hal ini seperti menggunakan media Microsoft Office PowerPoint. Untuk dapat menyajikan presentasi yang menarik dibutuhkan beberapa alat bantu presentasi. Penguasaan terhadap beberapa alat bantu ini akan sangat membantu pembicara dalam menyampaikan materi sehingga dapat sampai dan dapat diterima oleh audiens secara maksimal. Selanjutnya, yang ketiga adalah menganalisis audiens. Presenter dapat melakukan pendekatan terhadap audiens dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Maka pembicara mengetahui dan menganalisis siapa saja audiens yang hadir dan menentukan pendekatan yang tepat dalam penyampaian presentasi. Selanjutnya, yang keempat adalah menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat. Hendaknya pembicara mengenali lokasi tempat berlangsungnya presentasi sebelum acara berlangsung atau sebelum presentasi dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembicara menentukan alat bantu presentasi yang sesuai dengan memperkirakan jumlah. Persiapan selanjutnya yakni menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat. Hendaknya pembicara mengenali lokasi atau tempat berlangsungnya presentasi sebelum acara berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembicara menentukan alat bantu presentasi yang sesuai dan memperkirakan jumlah audiens sehingga pembicara mendapatkan cukup gambaran dalam melakukan persiapan yang lebih matang. Tentunya segala persiapan sesuai dengan kebutuhan dari presenter itu sendiri. Apabila seorang presenter memiliki kesiapan yang cukup ketika akan melakukan presentasi, tentu bahan yang akan disampaikan dapat diterima oleh seluruh audiens dengan baik. Berbeda halnya dengan presenter yang tidak memiliki persiapan untuk melakukan presentasi, tentu materi atau bahan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh audiens dengan baik. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.